Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Tirwahyuni dari kelas PBSI 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata. Mengapa saya mengatakan topik ini penting? Karena pendidikan tidak hanya tentang pelajaran di sekolah, tetapi juga tentang bagaimana seseorang belajar dan berkembang melalui interaksi dengan lingkungannya, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, pertama, mari kita bahas lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi setiap individu. Sejak kecil, anak belajar berbicara, bersikap sopan, dan mengenal nilai-nilai moral dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Misalnya, ketika orang tua mencontohkan kejujuran dan kerja keras, anak akan meniru hal tersebut dan menjadikannya kebiasaan. Keluarga juga menjadi tempat anak mendapatkan kasih sayang, rasa aman, serta bimbingan emosional yang membentuk kepribadiannya di masa depan. Selain itu, keluarga juga memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan kebiasaan belajar yang baik. Orang tua yang mendukung anak untuk membaca, berdiskusi, dan mengembangkan minatnya akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di rumah. Lingkungan keluarga yang harmonis akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan berkarakter kuat. Jadi, bisa dikatakan bahwa keluarga adalah fondasi awal bagi pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan seseorang. Nah, selanjutnya, lingkungan pendidikan yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan tempat terjadinya proses pendidikan secara formal. Nah, di sini peserta didik tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Guru berperan sebagai pendidik sekaligus teladan bagi siswa. Misalnya, guru yang adil dan sabar mengerjakan pentingnya menghargai perbedaan pendapat di dalam kelas. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler organisasi OSIS hingga kerja kelompok menjadi wadah bagi siswa untuk mencegah keterampilan sosial dan kepemimpinan. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, sekolah berfungsi sebagai miniatur kehidupan masyarakat tempat siswa belajar berinteraksi, beradaptasi, dan menghargai keberagaman. Nah, sekolah juga menjadi tempat penting dalam mengembangkan potensi dan bakat peserta didik. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang unggul dalam akademik, seni, olahraga, atau bidang sosial. Guru dan pihak sekolah perlu memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri agar mereka merasa dihargai dan termotivasi. Nah, dengan begitu, pendidikan di sekolah tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar, tetapi juga berkarakter dan siap menghadapi kehidupan di masyarakat. Nah, kemudian lingkungan pendidikan yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat merupakan tempat seseorang menerapkan hasil belajar yang telah diperoleh dari keluarga dan sekolah. Di lingkungan ini, individu belajar tentang norma sosial, etika bermasyarakat, dan pentingnya saling menghormati. Contohnya, ketika kita ikut kegiatan gotong royong, membantu tetangga, atau terlibat dalam kegiatan sosial. Semua itu merupakan bentuk nyata pendidikan di luar sekolah. Melalui kegiatan seperti itu, seseorang belajar untuk peduli terhadap sesama, bekerja sama, dan memahami arti kebersamaan. Nah, pendidikan di masyarakat juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Kita belajar bahwa pendidikan kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, menolong orang lain, atau menghormati perbedaan juga merupakan bentuk penerapan nilai pendidikan. Nah, dari sini kita belajar bahwa masyarakat adalah sekolah kehidupan yang sesungguhnya. Nah,
Dari ketiga lingkungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sejati tidak terbatas pada ruang kelas, tetapi interaksi dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari merupakan proses belajar yang berkelanjutan. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari topik ini yang pertama yaitu tanggung jawab dalam menjalankan peran di berbagai lingkungan. Yang kedua, kedisiplinan dan kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, kemandirian kepedulian sosial yang menumbuhkan karakter mulia terhadap sesama. Dan yang terakhir, penghargaan terhadap perbedaan baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Selain itu, nilai-nilai tersebut kita juga belajar bahwa pendidikan adalah proses sepanjang hayat yang tidak berhenti setelah lulus sekolah. Selama kita mau belajar dari pengalaman lingkungan dan orang-orang di sekitar kita, maka kita sedang menjalani proses pendidikan yang sesungguhnya. Nah, jika keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik, maka lahirlah generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, empati tinggi, dan jiwa sosial yang luhur. Nah, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pendidikan sejati bukan hanya tentang nilai dan prestasi, tetapi tentang bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Lingkungan pendidikan yang baik akan menumbuhkan generasi yang berpengetahuan, beretika, dan berempati. Semoga yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar dari kehidupan dan menghargai setiap lingkungan tempat kita tumbuh. Saya Salsabila Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.